Polisi memeriksa 8 saksi pembunuhan anak politisi PKS Cilegon termasuk keluarga dan tetangga korban. Kesimpulan sementara kejadian ini adalah murni pembunuhan. Polres Cilegon sudah memeriksa 8 saksi terkait pembunuhan Muhammad Axel Harman Miller, anak 9 tahun putra politikus PKS Cilegon Maman Suherman. Kasih Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan mengatakan 8 saksi tersebut diantaranya terdiri dari pihak keluarga serta tetangga yang tinggal di sekitar kediaman korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara tidak ada barang-barang milik pemilik rumah yang hilang. Kesimpulan sementara kejadian ini adalah murni pembunuhan. Polisi belum bisa mengungkap motif pelaku dalam melakukan pembunuhan dan masih menyelidiki tanda-tanda pelaku masuk ke dalam rumah. Sebelumnya korban ditemukan ayahnya menderita luka tusuk di sekujur tubuhnya dan langsung dibawa ke rumah sakit di kota Cilegon. Namun nyawa korban tidak bisa terselamatkan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Polri, TNI, BPBD, dan relawan terus melakukan operasi pencarian dan evakuasi korban di Sibolga, Tapanuli Tengah, meski dihadapkan dengan medan berat dan cuaca buruk. Kepala Basarnas Nias yang berada di lokasi bencana di Sibolga, Tapanuli Tengah, menyampaikan bahwa operasi SAR terus dimaksimalkan di sejumlah titik rawan. Hingga saat ini, tim SAR bersama Polri menemukan jenazah korban longsor dan banjir di beberapa lokasi pencarian. Selain menemukan korban longsor, terdapat 8 desa yang masih terisolir karena akses jalan terputus, jembatan rusak, serta material longsor yang menutup jalur utama. Untuk menjangkau wilayah terisolir, tim gabungan menggunakan jalur alternatif serta peralatan khusus. Basarnas berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk membuka akses dan mempercepat proses evakuasi serta penyaluran bantuan. Bahwa sebelumnya memang sudah ada penemuan di wilayah Aloban Bair dan Sitahuis, juga itu di wilayah Matauli. Basarnas juga menghimbau masyarakat agar tidak mendekati area rawan dan tetap mengikuti arahan petugas karena potensi longsor susulan masih tinggi. Operasi SAR akan terus dilanjutkan dan dievaluasi mengikuti perkembangan kondisi di lapangan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Melalui personil gabungan TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto beri bantuan ratusan kotak susu bagi anak-anak terdampak bencana di Sumatera. Aparat gabungan TNI Polri yang dipimpin Danmen Arhanud Medan, Kolonel Arhanud Derajat bersama Dansat Brimopolda Sumut, Kombes Pol Rantau, distribusikan bantuan bagi anak-anak korban bencana di Desa Garoga, Huta Godang, dan Aik Ngadol, Batangboru, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Bantuan ini merupakan susu untuk anak di atas 5 tahun. Oke, mana lagi? Pak Presiden, nih satu-satu. Ya pemirsa, siapa yang suka sate? Informasi ini cocok sekali buat Anda pecinta kuliner yang hampir digemari semua kalangan. Rasa manis gurih ditambah bumbu kacang atau sayuran, acara pilihan yang bikin olahan sate semakin nikmat. Sate Jando Jumbo di Bandung, Jawa Barat ini wajib Anda coba. Berikut liputannya. Jajanan Indonesia sejak abad 19 ini yang ternyata digemari semua kalangan loh. Sejarahnya, para pedagang dari India dan Timur Tengah lah yang membawa sate kepada masyarakat Indonesia. Bentuk dan cita rasa sate yang unik membuat sate jadi salah satu kuliner favorit. Nah, di kawasan Jalan Cibenying Selatan, Kota Bandung, Jawa Barat, ada sebuah rumah makan yang menyajikan sate secara unik dengan porsi yang tak biasa, yakni sate Jando Super Jumbo. Istimewanya lagi, sate dihidangkan dengan menggunakan hot plate atau piring panas sehingga terjaga kehangatannya. Daging jando yang digunakan adalah bagian daging domba. Diolah seperti sate pada umumnya dengan bumbu rempah pilihan khas rumah makan Abah hingga meresap sempurna. Kebayang kan nikmatnya? Kambingnya juga enak, juicy, jandonya juga enak, nggak
nggak perengus gitu ya. Dan kita juga pesan gulai, ternyata gulai bumbunya juga lumayan pekat dan dagingnya juga empuk juga. Hadir dengan konsep rumahan, pemilik rumah makan ingin pengunjung merasakan nyamannya makan layaknya di rumah. Dengan sentuhan rasa yang lezat, dengan tetap menjaga cita rasa Nusantara. Tema kehangatan. Biasanya kalau kita sate kan itu identik dengan makanan makanan Indonesia lah, makanan tradisional Indonesia. Nah, tapi kita pengen sate ini tuh naik kelas tanpa menghilangkan citra kalau sate itu memang makanan yang kita nikmati hangat. Kesini tuh datang nggak hanya sekedar menyantap sate aja, tetapi menyantap sate dengan rasa hangat dan nyaman seperti di rumahnya Abah, begitu. Selain sate, di rumah makan ini juga menyediakan tongseng kambing, sop dengkul, gulai kambing, sate ayam, hingga paha kambing bakar yang semuanya berukuran jumbo. Bagaimana minat untuk mencoba sate ukuran jumbo? Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan ruas jalan nasional Bak-Bagan Kiara 2 ambles sedalam 5 meter. Akses wisata Geopark Cileta pun putus total. Bak-Bagan Kiara 2, tepatnya di Kampung Cimapang, telah terjadi pertama ataupun jalan ambles. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan ruas jalan nasional Bak-Bagan Kiara 2 ambles sedalam 5 meter. Detik-detik amblesnya jalan terjadi sangat cepat. Sebuah truk box bermuatan sembako yang tengah melintas ikut terjebak di tengah retakan jalan. Insiden yang terjadi di Desa Loji, Kecamatan Simpanan ini mengakibatkan akses utama menuju wilayah Pajampangan dan kawasan wisata Geopark Ciletu putus total. Betul, kalau kita lihat di lokasi, kontur jalannya seperti itu, tidak bisa dilewati kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Kerusakan jalan diperkirakan mencapai panjang 50 meter dengan kedalaman ambles sekitar 5 meter. Kondisi ini membuat kendaraan roda 4 sama sekali tidak bisa melintas, baik dari arah Bak-Bagan maupun arah sebaliknya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis desak Polda Metro Jaya segera menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kepada para tersangka kasus ijazah Jokowi. Pasalnya penetapan tersangka kasus dinilai cacat prosedur. Tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menanggapi gelar perkara khusus yang dilakukan Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Jokowi. Penyidik dinilai tak punya wewenang untuk menetapkan keaslian dokumen ijazah Jokowi dalam forum gelar perkara khusus. Untuk itu mereka menuntut Polda Metro Jaya segera menerbitkan SP3 kepada para tersangka kasus ijazah Jokowi. Tugas kita sekarang gitu kan, untuk mengajak berbagai elemen masyarakat untuk mendesak kepolisian agar dua hal tadi, yaitu melibatkan pihak ketiga dalam proses uji forensik di lab forensiknya Polri, atau yang kedua memberi kebebasan laboratorium forensik lain yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain bisa mengujinya. Desak oleh masyarakat, desak oleh rakyat.